adakah sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu? Bolehlah Ibu bercerita pada saya. Iya nih Bu, sebenarnya banyak sih yang mau saya ceritakan, tetapi takut mengganggu ini kesibukan Bu Nur. Bu Nur sibuk nggak ya hari ini? Apakah ada waktu untuk saya ya mungkin sedikit bercerita lah tentang masalah yang saya alami nih loh Bu. Sangat mengganggu sekali nih. Alhamdulillah tidak sibuk Bu, hari ini saya free. Jadi kalau Bu Erna mau bercerita, silakan saja. Kita mungkin bisa cari Vicky Wah, alhamdulillah ya, sekali kalau gitu untuk ya. hari Jadi ini. sebelumnya saya terima kasih ya untuk waktunya ini Bu Nur. Bersedia Mas. ya mungkin mendengarkan sedikit curhatan saya lah ya. Jadi begini Bu, saya itu lagi bingung. Akhir-akhir ini loh Bu, saya tuh melihat murid-murid saya ya, kurang bersemangat gitu loh. Dan berbicara sendiri ketika mengikuti pelajaran, terutama mata pelajaran IPAS. Karena jenengan tahu sendirilah kalau pelajaran IPAS itu kan materinya banyak sekali sih. Ya karena mereka ketika pembelajaran itu tidak bersemangat dan mereka lebih banyak berbicara sendiri dengan temannya. Jadi mereka itu kesulitan dalam memahami materi itu. Gitu loh, Bu. Begitu. Jadi murid Bu Erna itu kurang bersemangat dan berbicara sendiri saat pembelajaran mata pelajaran IPAS yang materinya sangat banyak, Heeh. sehingga mereka itu jadi kesulitan memahami materi. Hmm. Kita hanya punya waktu pendek sih Bu. Apa yang ingin Ibu Erna dapatkan dari percakapan ini? Ya, Bu, saya ingin ini loh, Bu. Agar murid-murid saya itu ya bersemangat, terus fokus dalam pembelajaran. Jadi mereka tidak asik berbicara sendiri dengan teman-temannya gitu lah. Sehingga nanti murid-murid saya itu mudah memahami materi. Jadi karena materinya yang sangat banyak itu loh, terutama dalam pelajaran IPAS. Jadi sudah ada beberapa kali pertemuan lah Bu itu, terutama memang di pelajaran IPAS itu loh. Mereka kok kayaknya nggak pernah fokus ya ketika saya mengajar. Mereka nggak semangat gitu loh. Jadi dari pertemuan hari ini Bu Erna menginginkan agar muridnya bersemangat, fokus dalam pembelajaran, mudah memahami materi, terutama materi IPAS yang sangat banyak. Kemudian Bu Erna, menurut Bu Erna, solusi apa dari permasalahan yang sedang Bu Erna hadapi ini? Kalau menurut saya ini ya Bu solusinya ya. Ya ini dalam pemikiran saya dulu sih. Mungkin dengan melakukan mindfulness ya mungkin ya. Jadi agar anak itu nanti fokus untuk belajar dalam pelajaran IPAS itu tadi ya, menggunakan berbagai dan juga saya merencanakan itu menggunakan berbagai metode yang bervariatif gitu. Seperti itu, Bu. Bagus sekali itu Bu, ada rencana seperti itu. Mungkin kalau dengan mindfulness anak-anak bisa lebih fokus ya. Sekarang menurut Bu Erna, murid-murid Bu Erna itu berada di level angka berapa? Kalau saya amati sih Bu, kalau menurut pengamatan saya sih, kondisi murid-murid saya ini sementara masih ada di level 5. Ya karena itu tadi sebagian besar lah dari murid-murid saya itu tidak bersemangat. Jadi mereka itu asik sendiri lah ketika pembelajaran itu ya berbicara sendiri, ada yang bermain. Ketika saya menjelaskan, sudah saya beri contoh ini itu, tapi mereka masih asik sendiri saja itu dengan teman-temannya. Jadi saat pelajaran berlangsung itu Bu, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam materi ya karena menurut saya ya karena mereka tidak apa ya tidak fokus itulah Bu, Iya, kurang akhirnya tidak semangat. memahami itu ya Bu. Nah, terus Bu Erna menginginkan murid-muridnya ini berada di level angka berapa? Kalau saat ini kan murid saya di angka 5 tadi ya Bu.
Jadi saya hanya menginginkan murid-murid saya di angka 8 lah, Bu. Itu kan sudah bagus ya, kalau dari 5 terus naik ke 8 itu kan sudah bagus lah menurut saya itu. 8 lah saya inginnya di angka 8. Oke, menurut Bu Erna, apa yang harus dilakukan agar murid-murid Ibu untuk mencapai level angka 8 itu? Nah, ya sebenarnya itu Bu yang sedang saya pikirkan. Bagaimana itu murid-murid saya agar bisa semangat, fokus, tidak asik sendiri, dan mudah untuk memahami materi yang banyak tadi. Kalau dari pengamatan Bu Erna, metode atau strategi apa yang dapat Ibu Erna gunakan untuk membuat anak-anak itu bisa semangat, fokus, dan mudah memahami materi IPAS yang banyak tadi? Kalau menurut pengamatan saya ya Bu, metode yang tepat yaitu ya dengan menggunakan metode yang bervariatif ya. Jadi agar tidak bosan, dan ya jadi seperti card and math, mapping map itu ya, window shopping, seperti itu sih. Kalau menurut pengamatan saya itu yang supaya mereka itu tertarik lah, jadi bisa fokus gitu. Luar biasa sekali ide Bu Erna ya, sangat menginspirasi Bu. Agar anak semangat, fokus, dan mudah memahami materi pelajaran yang sangat banyak. Menggunakan metode yang bervariatif, itu kan tentunya membuat anak itu ya tidak bosan. Misalnya kalau menggunakan mapping map, jadi anak-anak itu bisa membuat peta konsep kayak gitu ya. Kemudian kalau card and match mungkin malah kayak asik ya mencocokkan kartu yang sesuai dengan kata atau apa gitu yang mencocok-cocokkan itu. Kemudian kalau window shopping juga sangat menarik Bu. Jadi kalau anak-anak yang aktif seperti murid Bu Erna itu window shopping itu mungkin sangat senang. Jadi ketika mereka berkelompok, tiap kelompok itu mempunyai tugas yang berbeda. Jadi anak-anak itu bisa berkeliling ke kelompok lain, kemudian memperhatikan, melihat atau menerima penjelasan dari kelompok lain tentang apa yang mereka lakukan. Jadi kegiatan ini untuk anak-anak yang mungkin suka bergerak itu sangat membantu. Window shopping itu sangat menyenangkan mungkin kalau anak-anak yang sudah suka bergerak gitu. Iya, iya. Terus bagaimana Bu Erna melakukan hal itu? Mungkin dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran ya sebelum mengajar itu pasti ya Bu. Terus pertama saya akan menerapkan mindfulness sebelum pembelajaran dimulai, sehingga mereka itu di awal sebelum pembelajaran sudah rileks dulu. Kemudian saya akan mempraktekkan berbagai metode yang bervariatif tadi, ya terutama dalam pembelajaran IPAS. Karena selama ini itu yang saya perhatikan memang itu Bu, di pembelajaran IPAS itu. Kurang fokus, kurang semangat, seperti itu. Oke, karena IPAS kan memang materinya sangat banyak ya Bu, dan sangat luas sekali ya. Jadi kalau anak-anak memahaminya juga mungkin agak kesulitan ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan dengan aksi yang akan Bu Erna lakukan ini? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan dengan aksi yang saya lakukan ini adalah murid-murid bersemangat Bu. Jadi mereka terus fokus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga nantinya mereka mudah memahami materi yang sangat banyak tadi itu jika terbukti pada hasil nilai ulangan para murid. Jadi seperti itu Bu. Oke, harapannya nilainya akan meningkat ya Bu. Ya. Semoga ya. Terus apa yang bisa Bu Erna lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini ya mungkin yang akan saya lakukan itu adalah mindfulness tadi ya Bu, sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian menggunakan berbagai metode yang inovatif dalam pembelajaran, sehingga anak-anak tidak bosan gitu dengan pembelajaran yang inovatif tadi ya. Menurut Bu Erna dalam melakukan hal tadi ya, siapa saja yang akan membantu Ibu agar murid-murid menjadi fokus, semangat dalam menerima pelajaran yang materinya banyak seperti IPAS itu? Ya tentunya saya akan berkolaborasi lah Bu dengan
kepala sekolah ya, dan juga teman sejawat mungkin juga seperti Bu Nur ini salah satunya. Iya. Itu rencana saya. Oh, kapan rencana aksi ini akan dilaksanakan, Bu? Ya, secepatnya ya Bu. 1 minggu inilah, hari Senin lah Bu. Ya, Iya. hari Senin nanti saya akan memulai rencana kegiatan saya ini. Oh, ide yang bagus itu, Bu. Semoga diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam menjalankan kegiatan tersebut ya, Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Nur sudah mendengarkan masalah saya ini. Sekarang ini saya merasa lega Bu. Udah sedikit berkurang nih beban pikiran saya ini. Oke, dari percakapan singkat ini apa yang Ibu dapatkan? Ya saya jadi ini tadi kita berbicara panjang ini, saya bisa menemukan solusi lah Bu, dari permasalahan yang saya hadapi ini yang aduh mengganjal ini beberapa hari ini Bu. Oke, seminggu lagi kita ketemu ya Bu untuk melihat progres yang sudah Ibu lakukan. Siap Bu. Saya berterima kasih ya Bu Nur sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi sehingga saya bisa menemukan solusi ya ini tentang masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat dan sehat selalu Ibu Erna. Ya Bu, amin. Doa yang sama untuk Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih.